Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di sesi ketiga. Bagaimana teman-teman mahasiswa sudah mencari lokasi-lokasi yang sudah dipilih dan mendapatkan informasi yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, saya akan menambahkan materi penjelasan tentang strategi dan pelaporannya ya. Mungkin di sini untuk menambah informasi pada pelaporan nanti bahwa ada strategi perjalanan wisata yang modern. Jadi dari bahan-bahan yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, teman-teman mahasiswa bisa menyusun laporannya sesuai dengan panduan yang ada. Ini kita dari perencanaan hingga eksekusi sempurna. Jadi dari yang telah dicari observasinya, nanti kita akan coba membuatkan bagaimana membuat paket tour ya, paket tour yang sederhana saja agar kita cepat membuatnya. Fondasi kesuksesan sebuah paket wisata, sebelum meluncurkan paket wisata, kita harus tahu dulu tentang pasar dan kebutuhan wisatawan yang sangat krusial. Jadi setelah melakukan observasi itu, terus disesuaikan, terus ditanya kepada orang yang diwawancarai, misalnya paket tersebut dijual kapan, apakah banyak pembelinya gitu. Terus yang kita lakukan pada saat ini adalah analisa pasar, ya, identifikasi tren, segmentasi wisatawan dan peluang pasar itu yang sedang kita lakukan atau observasi. Yang kedua, kita akan mencari riset kompetitor. Kita cari penawaran sejenis dan keunggulan dari kompetitif Anda. Kemudian positioningnya unik, ya tentukan diferensiasi dan value proposition yang jelas. Jadi nantinya kita akan menyusun sebuah paket, paket apa yang unik yang menjadi ciri khas bahwa paket tersebut yang dimiliki oleh Anda. Terus kemudian analisa pasar dan destinasi wisata. Pemilihan destinasi yang strategis, misalnya analisis daya tarik wisata utama, mengevaluasi aksesibilitas dan infrastruktur, apakah sudah memadai atau belum. Dari hasil observasi sebelumnya, apakah aksesibilitas dan infrastruktur sudah ada, sudah siap, sudah bagus, itu menjadi laporan. Kemudian menilai musim optimal untuk kunjungan, apakah lokasi atau destinasi tersebut ada musim-musim kunjungannya atau kapan saja bisa dikunjungi. Kemudian mempertimbangkan kapasitas penampungan, muat berapa. Jangan sampai seperti kejadian waktu di ada pernah di Citorek, Gunung Luhur, negeri di atas awan itu. Jadi sepanjang jalan karena kepenuhan akhirnya mobil tidak bisa sampai ke atas. Terus selanjutnya segmentasi dan kebutuhan wisatawan. Cari tahu segmentasi dan kebutuhan wisatawannya. Kita harus paham betul profil, preferensi, dan anggaran dari segmen wisatawan. Sehingga kita bisa mengembangkan paket wisata yang relevan dan menguntungkan. Misalnya, yang kita tuju adalah segmentasi keluarga. Kalau keluarga pastinya kan mencari kenyamanan, keamanan, hiburan, edukasi, dan untuk semua usia. Atau misalnya wisata tersebut untuk pasangan muda. Nah, pasti mencari pengalaman yang romantis misalnya, Instagram, terus worth it, dan petualangan. Nah, pasangan muda banyak kan mencari hal tersebut. Atau misalnya yang backpacker, prioritaskan pada budget yang terjangkau. Biasanya backpackeran itu disesuaikan dengan budget, networking, dan atau autentisitas lokal. Misalnya ada kita cari, kita mau buka paket wisata untuk ke gunung, misalnya pendakian. Nah, nanti kita tawarkan, nanti akan bertemu dari seluruh daerah beberapa orang yang ingin mendaki. Nah, kalau backpackeran itu tapi disesuaikan juga dengan keamanannya. Jangan sampai karena budgetnya terjangkau, tapi keamanannya tidak bagus. Terus kemudian ada corporate atau MICE. Nah, corporate itu berarti kan ini dalam jumlah yang besar ya, tim. Yang akan pergi untuk wisata adalah misalnya sekolah yang paling paling tingkatan
pendidikannya rendah misalnya sekolah, kemudian ada kantoran, nah, terus misalnya kementerian itu lebih besar lagi. Ini disesuaikan dengan kapasitasnya, misalnya dari kendaraannya, terus area parkir di hotel, terus tempat wisata, nanti wisatawan turun di mana dan akan bertemu di mana, nah, itu harus diperkirakan. Sehingga harus dibayangkan bahkan harus disurvei oleh si pembuat paket wisata. Riset kompetitor dan positioning, analisa pesaing sejenis. Misalnya bandingkan harga, itinerary, fasilitas, dan reputasi paket. Serupa dengan biro lain. Misalnya kita bandingkan dengan beberapa biro, oh bedanya berapa-berapa. Terus keunggulan kompetitif, identifikasi aspek unik. Misalnya akses eksklusif, harga kompetitif, layanan yang premium, atau pengalaman inovatif yang membedakan penawaran Anda. Jadi bandingkan paketnya, perjalanannya kemana saja, sehingga membandingkan dengan paket yang akan kalian buat. Strategi penetapan posisi, bangun brand identity yang kuat melalui storytelling, testimoni pelanggan, kemudian konsistensi dengan memberikan janji kepada pelanggan. Jadi setelah ada yang beli paket tersebut, jangan lupa ada storytelling, ada testimoni, ya. Terus apa yang dijanjikan di awal harus ditepati kepada pelanggannya. Komponen perjalanan wisata terintegrasi sebelumnya telah dibahas. Harus ada akomodasi, transportasi, ada layanan kuliner. Jangan lupa untuk setiap kegiatan perjalanan wisata itu pasti ada yang namanya guide profesional. Karena nggak mungkin kan diem aja, itu harus ada yang mendampingi dan memandu. Kemudian daya tarik wisatanya yang menarik, disesuaikan dengan tadi untuk tingkatan yang mana, untuk segmentasi yang mana. Selanjutnya, perhitungan biaya dan penetapan harga. Dihitung semuanya dan tentukan misalnya break even point atau margin keuntungannya yang sehat adalah 20-30%. Itu sehat. Nah, dibandingkan tadi dengan paket-paket yang lain. Nah, misalnya bisa turun sedikit, nah berarti perhitungannya misalnya masih aman nih di angka 20-30%, maka diturunkan agar bisa dijual. Nah, dihitungkan dari hotel dan akomodasi, transportasi dan bahan bakar, makan dan minuman yang di cover pada saat kapan saja, misalnya tiket dan retribusi, gate and service charge. Kemudian adanya informasi, ya, tour information sheet dan kontrak vendor. Di sini ada informasi paket komprehensif. Jadi pada posternya, ya, pada flyernya dibuatkan ada judul, durasi, harga jual, fasilitas, syarat khusus, ada kebijakan pembatalan dan format yang jelas di brosur atau websitenya. Ada kontrak vendor tertulis, misalnya komitmen dengan hotel, maskapai, restoran, guide, dan lain-lain. Nah, ini dari observasi yang telah teman-teman lakukan, apakah dari pihak pemilik memberikan kontrak ini sebagai contoh, misalnya hanya sebagai contoh aja, minta kepada orang yang teman-teman wawancarai atau observasi. Kemudian manajemen resiko, adanya asuransi perjalanan, ada prosedur penanganan darurat. Ini juga kalian diobservasi di lokasi tersebut mereka memilikinya seperti apa. Nah, ini yang menjadikan laporan dari hasil observasi teman-teman semua. Ada syarat dan ketentuan serta kebijakan penting, misalnya kondisi khusus, ada persyaratan tidak, usia, kesehatan, ada asuransi, kemudian kebijakan pembatalan itu berapa hari, pembatalannya berapa, pengembaliannya, serta kontak dan dukungan. Nah, ini juga dimasukkan sebagai kepercayaan juga. Nah, ini teman-teman observasi juga apakah yang diwawancarai tersebut memiliki hal-hal yang tidak. Terus selanjutnya dilakukan riset dan analisis, adanya perencanaan yang detail,
eksekusi profesional dan kepuasan pelanggan. Jangan lupa ini juga apakah si pemilik atau tempat yang kita wawancarai ada dokumentasi tentang kepuasan pelanggan atau tidak. Ini adalah contoh sebuah paket yang ditawarkan. Nah, dari sini ada detailnya lagi dari setiap paket yang ditawarkan. Nah, ini contoh dari perhitungannya ya. Apa saja yang ditanggung, namun ini tidak ditampilkan kepada calon konsumen nantinya. Nah, sampai sini ini harganya ya. Terus keuntungannya dicatatkan dan harus berapa pack yang beli baru tur itu bisa berjalan. Mungkin itu penyampaian hari ini. Jangan lupa laporannya disesuaikan dengan format laporan yang ada ya. Jangan berbeda karena itu menjadi penilaian utama dari UT ya, Universitas Terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.